Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 asal Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Kami dari kelompok 3 terdiri dari Saya Bapak Riki Agusman dari SMP Negeri 19 Kabupaten Muaro Jambi. Saya Ibu Salamah dari SD Negeri 116 Bukit Baling. Saya Ibu Nurbaiti dari SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Saya Bapak Taufik dari SMA Negeri 4 Muaro Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik juga Bu. Nah, sebelum melakukan coaching sebagai langkah awal ada beberapa hal nih Bu yang akan saya tanyakan nanti. Yang pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita Bu. Ibu nanti saat coach dan coaching melakukan coaching, maka saya sebagai pengamat atau observer akan melakukan penilaian sesuai rubrik penilaian yang ada Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah telah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum? Dan apakah coach merespon dan menanggapi pertanyaan coach? Nah, dan jangan lupa nanti Ibu akan menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, yang akan saya tanyakan pada Ibu Umi, kira-kira kompetensi apa Bu yang ingin Ibu kembangkan hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua nih Bu Umi ya. Bagian kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik hari ini Bu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Bu ya, jadi ada dua ya Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah ini kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Umi. Nah indikator capaian dan tujuan apa sih yang diinginkan oleh Ibu Umi dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi terhadap masalahnya atau dia menemukan langkah-langkah terhadap permasalahannya. Oke, nanti Ibu berharap coach Ibu menemukan solusi ya Bu dari permasalahannya. Nah demikian dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Nah silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Bu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Oke, Assalamualaikum Bu Umi, terima kasih. Waalaikumsalam. Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik juga. Ngomong-ngomong katanya ada yang ingin dibicarakan ya Bu? Iya Bu, memang ada yang ingin saya bicarakan. Saya ingin di coaching sama Ibu, minta waktunya ya Bu. Boleh Bu. Silakan. Begini Bu, ini berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Setelah saya ngobrol dengan anak-anak didik di sekolah, mereka sering membanding-bandingkan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Kata mereka guru ini enak dalam mengajar dan guru lain tidak enak dan membosankan dalam pembelajaran. Dan setelah saya observasi, ternyata metode pembelajaran rekan-rekan guru masih banyak yang monoton dengan metode konvensional, misalnya dengan ceramah. Bahkan tak jarang beberapa guru hanya memberikan catatan pada siswa untuk dicatat pada buku catatan mereka, sehingga tidak menarik dan membuat siswa bosan dalam belajar dan pembelajaran jadi tidak bermakna. Saya menginginkan rekan-rekan guru itu melakukan metode pembelajaran yang variatif, karena sekarang banyak sekali cara membuat pembelajaran yang variatif dan menarik. Apalagi sekarang kemajuan teknologi itu sangat pesat sekali, sehingga kita sebagai guru harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan
zaman saat ini. Begitu, Bu. Oh begitu ya Bu, berarti Ibu menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Iya, benar, Bu. Kira-kira setelah kita berbincang ini, harapan Ibu itu apa? Iya, saya harap rekan-rekan guru tidak lagi menggunakan metode pembelajaran konvensional, dan saya ada cara untuk mengubah itu agar ada perubahan dalam metode pembelajaran sehingga murid lebih semangat dan antusias dalam belajar. Baik Bu, berarti ada perubahan cara pembelajaran ya Bu? Kira-kira perubahan pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan? Perubahan dalam metode atau model serta media pembelajaran yang lebih variatif. Nah, begitulah Bu, misalnya dengan metode-metode sekarang ini yang lagi marak, misalnya pembelajaran tim kuis atau kuisis, diskusi kelompok, praktik, belajar dengan memanfaatkan lingkungan sekolah, misalnya bermain peran, pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran dan lain sebagainya. Biar tidak bosan anak ini lah Bu, supaya mereka lebih antusias dalam pembelajaran. Baik Bu, berarti Ibu menginginkan pembelajaran yang variatif dan menyenangkan. Jika itu merupakan kondisi idealnya, berarti pada skala nilai 10 ya Bu ya, betul? Iya, betul Bu. Nah, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kondisi guru-guru di sekolah Ibu kira-kira nilainya berapa ya Bu? Kira-kira masih di nilai 5 lah Bu, karena memang masih banyak beberapa guru yang menggunakan metode konvensional. Oh, di level 5 ya Bu ya. Kira-kira jika nanti Ibu ingin mengadakan perubahan, ingin di level berapa Ibu? Saya menginginkan di level 8 lah Bu, itu sudah cukup bagus. Itu artinya guru-guru sudah baik dalam pembelajaran. Jadi Ibu menginginkan di level 8. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira gagasan atau terobosan apa yang ingin Ibu lakukan terhadap rekan-rekan guru? Itu masih saya pikirkan Bu, apa saya akan melakukan mentoring atau pendampingan terhadap rekan-rekan guru. Akan mengadakan mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya? Atau ada cara lain selain pendampingan individu? Mungkin saya akan berdiskusi dengan teman sejawat atau IHT tentang media pembelajaran di sekolah. Pilihannya ada 2 ya Bu ya. Yang pertama mentoring, yang kedua adalah workshop. Kira-kira dari 2 cara tersebut, cara mana yang lebih nyaman yang ingin Ibu lakukan terhadap guru-guru? Sepertinya untuk sekarang ini cara mentoring itu lebih tepat saya pilih dalam waktu dekat, sedangkan kalau workshop memerlukan persiapan ya Bu, yang matang dan schedule. Jadi juga perlu narasumber dari luar juga kalau workshop. Oh, jadi Ibu lebih memilih mentoring daripada workshop ya Bu ya? Kira-kira kapan akan dimulai ya Bu ya? Secepatnya Bu, minggu depan saya akan mulai mentoring rekan-rekan guru secara bergiliran. Baik Bu, minggu depan mulai melakukan mentoring. Adakah rekan guru yang bisa membantu Ibu dalam melakukannya? Ada, saya akan minta bantuan rekan-rekan guru saya yang ahli dalam bidang IT. Oh, berarti Ibu akan meminta bantuan kepada guru lain yang ahli bidang IT ya Bu ya? Iya Bu, benar. Saya akan berkolaborasi dengan teman saya. Baik Bu, kita sudah berada di penghujung waktu pembicaraan. Nah, saya ingin mendengarkan kembali cerita dari Ibu setelah melakukan aksinya. Semoga berhasil ya Bu kegiatan mentoringnya. Amin. Pertanyaan sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana membantu rekan-rekan guru agar dapat menerapkan pembelajaran yang bervariatif sehingga anak tidak bosan dalam pembelajarannya, begitu Bu. Oh baik Bu, sampai ketemu di lain kesempatan berikutnya ya Bu. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita Ibu setelah melakukan aksinya. Ya, siap Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sekian perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mi. Waalaikumsalam Bu. Tadi Bu Mi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Siti Muhibah ya. Sebelum penutupan ini, saya akan bertanya beberapa hal Bu.
tentang proses Ibu melakukan coaching. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi, Bu, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Saat coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menceritakan masalah-masalah dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Umi. Menurut saya sebagai observer, apa yang saya amati tadi, proses coaching Ibu dengan Ibu Siti Muhibah tadi sudah mengikuti alur tirta, Bu. Sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga Ibu Umi telah menggali informasi coaching, Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Umi yang berbobot, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi telah memenuhi prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Umi, sebelum kita tutup ya, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru selesai Ibu laksanakan tadi, Bu? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami lagi alur kita, sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, Bu, berarti harapan Ibu kedepannya semoga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Sekian Bu Umi, observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya, Bu ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.